Setelah Muchen berhasil menyempurnakan Netherworld Thunder Heart, bersama Nine Nether memutuskan keluar dari jurang Thunder Magic Abyss. Melihat tentara yang telah berlatih fisik Dewa Petir, dia merasa puas dengan pencapaian pasukan. Yang mengejutkan ada yang mencapai fisik Dewa Petir 3 rune. Selanjutnya Mumu dan paguyubannya melanjutkan perjalanan mereka, untuk membantu para pemimpin lain. Raja tidur tak terduga, badan surgawi berdaulat yang agung dan besar sedang duduk bersila. Gelombang energi spiritualnya yang sangat besar dan luas melolong seperti laut, mengirimkan gelombang demi gelombang dengan ganas. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Di atas badan surgawi sovereign Raja tidur, naga emas raksasa melingkari tubuhnya. Mulutnya terbuka, dan aumannya menggema di seluruh angkasa. Udara dipenuhi dengan kekuatannya. Ini adalah tubuh surgawi naga langit, peringkat 17 di antara 99 badan surgawi yang berdaulat. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di langit dan bumi memandang dengan takjub pada tubuh naga yang sangat besar. Itu sangat kolosal, tampaknya hampir menutupi langit dan bumi. Dengan kekuatan penguasa kelas 8, tubuh surgawi berdaulat yang dipanggil oleh Raja Tidur begitu terkonsentrasi, tidak ada bedanya dengan tubuh fisik. Faktanya, tingkat konsentrasinya begitu padat, bahkan tubuh emas Daluo Muchen tidak dapat menandingi bahkan sebagian kecilnya. Muchen menatap tubuh surgawi naga langit yang sangat besar dengan kagum. Itu adalah yang terkuat dari semua badan surgawi berdaulat yang pernah dia saksikan. Tentu saja, ini terutama karena kekuatan mengerikan dari Raja Tidur. Lagi pula, di antara barisan individu yang kuat, bahkan badan surgawi berdaulat yang paling umum memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan. Rumor mengatakan bahwa, untuk mencapai tubuh surgawi naga, seseorang harus menangkap naga langit yang sebenarnya sebagai media untuk pelatihan mereka. Yang lebih mengejutkan bagi Muchen adalah tubuh surgawi naga langit itu sendiri. Untuk menguasai tubuh surgawi naga langit, diperlukan tubuh naga langit sebagai media. Media dibutuhkan untuk menyerap energi spiritualnya dan kemudian menggabungkannya dengan energi spiritualnya sendiri. Selain itu, naga langit memiliki peringkat tertinggi di antara semua naga, karena mereka sangat ganas dan gagah berani, belum lagi mereka memiliki dukungan yang kuat. Untuk menangkap salah satunya adalah tugas yang hampir mustahil. Fakta bahwa Raja Tidur mampu menangkap kesempatan seperti itu, menyiratkan bahwa takdir sedang bekerja. Di tengah teriakan dan teriakan, Demonic Sorrow Sovereign perlahan mendongak. Wajahnya yang biasanya tenang memandangi sosok yang sangat besar, yang tampaknya ukurannya tak terbatas, dengan mata yang serius. Dia kemudian membentuk segel dengan tangannya. Ledakan. Saat dia membentuk segel, energi spiritual yang mengerikan meledak. Cahaya keemasan yang menyilaukan berkumpul di belakang Demonic Sorrow Sovereign. Dalam beberapa napas, cahaya keemasan terwujud menjadi makhluk fisik. Tubuh surgawi emas yang sebesar badan surgawi naga langit muncul, sekarang berdiri tegak di belakang penguasa kesedihan iblis. Tubuh surgawi itu tampak seperti terbuat dari emas murni. Di salah satu tangan raksasanya ada sebuah mangkuk emas. Di mangkuk itu ada rune kuno yang tak terhitung jumlahnya. Cairan emas sepertinya mengalir dari mangkuk emas. Itu tubuh langit Vajra Agung, peringkat 73 di antara 99 badan surgawi yang berdaulat. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan sekarang tertuju pada tubuh surgawi emas. Sepertinya itu terbuat dari berlian, berkilau, gemerlap, dan tampak sangat kokoh. Jelas bahwa badan surgawi berdaulat dari penguasa kesedihan iblis ini sama-sama luar biasa. Kedua badan surgawi berdaulat yang sangat besar berdiri tegak, ketinggian mereka membentang dari tanah ke langit. Bahkan langit menjadi gelap, karena tekanan kuat yang terpancar dari keduanya. Setiap jiwa menahan napas ketika melihat pertunjukan spektakuler ini. Sosok Raja Tidur melayang di udara dengan mantap, akhirnya berhenti di atas kepala badan surgawi naga langit. Pandangannya terfokus pada tubuh surgawi Vajra Agung. Dia tidak membuang waktunya untuk obrolan ringan, karena mereka berdua tahu bahwa hanya satu pemenang yang harus muncul hari ini. Untuk muncul sebagai pemenang, pada level mereka harus mengungkap kartu truf mereka. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi begitu saat itu tiba. Ledakan. The Sleeping King bukanlah orang yang bimbang, dan karena itu, dia tidak ragu untuk bertindak. Dengan bersinar di matanya, dia menginjak kakinya. Segera,
Naga langit emas yang duduk di atas tubuh surgawi berdaulatnya membuka matanya dan melebarkan rahangnya yang mengancam, sebelum menghirupnya dengan tajam. Bam! Bam! Saat ruang sebelum naga runtuh, potongan-potongan spasial yang tak terbatas tersedot ke dalam mulutnya. Pada saat berikutnya, energi spiritual emas yang tertanam dengan pecahan spasial gelap diluncurkan dari mulutnya, membanjiri seperti gelombang. Nafas naga penghancur dimensi. Astaga, banjir energi spiritual emas menembus ruang angkasa, mengabaikan jarak dan terwujud di hadapan tubuh surgawi Vajra Agung. Semburan emas ini, yang mengumpulkan pecahan ruang, bisa melenyapkan apapun yang dilewatinya. Telapak agung Vajra, dengan tampilan serius, sambil menyalurkan pikirannya, tubuh surgawi Vajra Agung kesedihan setan dengan cepat mengulurkan telapak tangannya. Saat telapak tangan melawan angin, itu mengembang dan bersinar dengan cahaya keemasan yang cerah. Kemudian, seperti gunung yang terbuat dari berlian, ia bertabrakan dengan ganas dengan semburan emas. Tang! Langit dan bumi berguncang dengan kuat tepat pada saat tabrakan. Sedangkan tornado setinggi 10.000 kaki lahir dari benturan, melompat dan menari tanpa hambatan dan menghancurkan bumi dan langit. Saat semburan emas menghantam telapak tangan, lapisan awan pecah dan tersebar. Telapak tangan raksasa Vajra terlontar ke belakang sejauh beberapa ribu kaki. Tetapi pada saat itu, semburan emas yang membawa pecahan spasial diblokir sepenuhnya. Badai terus berkecamuk di seluruh langit dan bumi. Hati para penonton hampir jatuh dada karena terkejut. Tingkat tabrakan ini merupakan trauma yang terlalu besar. Mata demonik Sorrow Sovereign berkilau dengan bintik-bintik emas. Melihat semburan spiritual, ekspresi di matanya tiba-tiba menjadi muram, tetapi tubuhnya menjadi rileks dengan mantap. Ini diharapkan dari yang terkuat dari tiga raja. Suaranya yang tenang bergema di langit dan bumi, bersama dengan badai. Dia menatap Raja Tidur, yang berdiri di atas tubuh langit naga langit. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Pada level mereka, tak satu pun dari mereka bisa menang hanya dengan menggunakan teknik normal. Jika memang begitu, akan ada kebutuhan untuk menahan. Jika kau bisa menahan jurusku ini, aku akan mengakui pertandingan ini. The Demonic Sorrow Sovereign menutup kelopak matanya perlahan, lalu menyatukan kedua telapak tangannya dan mengepalkan kedua tangan. Saat dia melakukannya, mangkuk emas yang dipegang oleh badan surgawi yang berdaulat mulai mengapung. Mangkuk emas mengembang dengan cepat, tumbuh hingga beberapa ribu kaki dalam sekejap mata. Di permukaan mangkuk, rune emas kuno berkilauan dengan luar biasa. Kemudian, mangkuk dengan cepat berbalik, mengarahkan dirinya sendiri ke arah Raja Tidur dan tubuh surgawi naga langitnya. Saat mangkuk emas terbalik, badai yang mengamuk berhenti tiba-tiba. Pada saat ini, bahkan aliran udara melambat secara dramatis. Saat semua ini terjadi, aura bahaya yang hening menyebar ke seluruh langit dan bumi. Setiap individu yang kuat bisa merasakan dinginnya kulit mereka. Jelas bahwa Demonic Sorrow Sovereign tidak berniat memperpanjang pertempuran. Sebaliknya, dia berencana untuk melakukan upaya terakhirnya untuk segera mengakhiri pertempuran ini dan menentukan pemenangnya. Mu Chen memperhatikan dengan ekspresi cemberut. Dia bisa merasakan gelombang menakutkan melonjak di dalam mangkuk emas. Ini pasti serangan terkuat di seluruh gudang senjata Demonic Sorrow Sovereign. Apa yang ingin dia lakukan? Tang Bing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mata Mu Chen berbinar sejenak, lalu berkata, aku takut dia akan menggunakan kekuatan super berdaulatnya. Kekuatan super berdaulat adalah keterampilan yang hanya tersedia untuk badan surgawi berdaulat yang lebih kuat. Tubuh surgawi Vajra Agung jelas memiliki kemampuan ini. Seorang penguasa kelas 8 menggunakan kekuatan super berdaulatnya, seberapa dahsyatkah kekuatan itu? Mu Chen bahkan tidak bisa membayangkan. Piu, fokus dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya di langit dan bumi. Embusan nafas putih keluar dari mulut penguasa kesedihan iblis. Setelah itu, dia segera membuka matanya. Murid-muridnya yang biasanya damai sekarang tampak seperti longsoran salju dan gempa bumi, dipenuhi dengan amukan yang hebat. Dia mengganti segel dengan kedua tangan, lalu meraung saat matanya melebar. Kekuatan super berdaulat, Heaven Obliterating Vajra Bowl. Petik 2, ledakan. Dengan goyangan mangkuk emas raksasa, rune kuno terbang keluar, menyebabkan mangkuk bergetar keras. Saat berikutnya, semburan emas berputar keluar dari tengah mangkuk. Semburan tak berujung menghancurkan ruang itu sendiri menjadi berkeping-keping, terbelah menjadi jet yang tak terhitung jumlahnya, sebelum bergegas menuju Sleeping King dari segala arah.
Di setiap jet emas, terukir rune kuno. Bahkan satu jet bisa membuat takut penguasa kelas 7. Dan sekarang, dengan begitu banyak dari mereka, bahkan penguasa kelas 8 tidak akan berani menghadapi mereka secara langsung. Ini jelas serangan yang benar-benar bebas dari semua keberatan dari penguasa kesedihan iblis. Aliran emas keemasan memenuhi langit, terbang melewati tatapan tak terhitung dari para penonton yang terkejut. Namun, sosok Raja Tidur tidak bergerak, berdiri diam di atas kepala tubuh surgawi naga langitnya. Di seluruh langit dan bumi, hanya dominator dari Daluo yang tetap tanpa emosi. Liu Tiandao, yang berada di sisi lain, mengernyitkan alisnya sedikit. Kabum, hujan deras emas menghujani dari atas, lalu meledak. Sementara itu, senyum tetap terlihat di wajah Raja Tidur. Kemudian, dia dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Saat dia melakukannya, kilatan cahaya keemasan bisa dengan jelas terlihat di matanya. RAWRRRRRR. Naga langit emas yang duduk di atas tubuh surgawi naga langit meraung sekaligus, sebelum segera mengulurkan rahangnya dan menarik napas dalam-dalam. Kerumunan yang tak terhitung banyaknya terkesima, saat mereka menyaksikan aliran sungai emas yang menakutkan ditelan dengan begitu saja oleh naga emas itu. Langit dan bumi terdiam. Siapa yang mengira bahwa serangan terkuat dari penguasa kesedihan iblis akan dihalangi dengan mudah oleh Raja Tidur? Luar biasa, seru Tang Bing dengan kagum, sambil menangkupkan mulutnya sendiri. Ekspresi Mu Chen berubah juga. Dia menatap tajam ke siluet Raja Tidur. Di momen sebelumnya, dia bisa merasakan perubahan kecil dalam fluktuasi energi spiritual di sekitar Raja Tidur. Keributan dan keributan muncul di kerumunan. Di sisi 100 wilayah pertempuran, wajah tetua yang menyembunyikan pedang dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat. Pergantian peristiwa ini tentu saja di luar dugaan mereka. Bagaimana ini mungkin? Mereka berdua adalah kelas 8, jadi bagaimana dia bisa memblokir serangan terkuat dari Demonic Sorrow Sovereign dengan mudah? Elder yang menyembunyikan pedang bertanya-tanya dengan keras. Di atas tubuh surgawi Vajra Agung, penguasa kesedihan iblis menatap siluet di kejauhan. Saat cahaya keemasan menghilang, sosok Raja Tidur muncul sekali lagi, tetapi energi spiritual mengerikan yang mengelilinginya tidak dapat ditemukan. Meskipun energi spiritualnya telah menghilang, penguasa kesedihan iblis masih bisa merasakan aura yang benar-benar mengancam mendekati dan menyelimuti dirinya. Ini menyebabkan wajah tenangnya menjadi pucat. Dia memandang Sleeping King, lalu berkata, "Sepertinya aku telah mengabaikanmu." Untuk menciptakan aura yang cukup untuk menekan penguasa kelas 8 seperti dia, jelas bahwa kemampuan Raja Tidur telah jauh melampaui miliknya. Kemampuan Sleeping King bukanlah milik grade 8, tapi grade 9. Banyak yang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Bahkan Condor King dan Spiritual Pupil King tidak bisa menahan nafas tajam. Siapa sangka Raja Tidur yang mengantuk dan pening memiliki kekuatan yang tak terduga. Ini kekalahanku. The Demonic Sorrow Sovereign sangat lugas dalam pengakuannya. Dia tahu tidak mungkin baginya untuk memenangkan pertandingan ini, jadi dia membubarkan badan surgawi berdaulatnya sekaligus. Dia kemudian berbalik dan pergi, kembali ke Camp 100 Battle Territory. Pertandingan pertama menuju wilayah Daluo. Ada di dalam tas. Sorak-sorai yang menakjubkan meledak di dalam kam-kam di wilayah Daluo. Tang Bing tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Dengan kemenangan pertandingan pertama, mereka hanya perlu meraih pertandingan lain untuk memenangkan seluruh pertarungan taruhan ini. Setelah pertandingan pertama berakhir, pertandingan kedua segera dimulai. Tuan Asura melawan Raja Spiritual Tentara Mayat Hidup. Karena wilayah Daluo masih bersukacita dengan teriakan dan sorak-sorai yang memekakkan telinga, dan berada dalam keadaan perayaan yang santai selama pertandingan pertama, pertandingan kedua telah berakhir dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hasil yang mengejutkan itu langsung membungkam sorak-sorai gembira di kam-kam di wilayah Daluo. Seluruh kerumunan itu menatap dengan mata terbelalak, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Hanya dalam 3 putaran, Tuan Asura telah dikalahkan dengan luka yang parah. Boneka mayat. Setelah 3 ronde, Tuan Asura dikalahkan dan terluka parah. Saat Lord Asura mundur dengan luka berat, atmosfer antara langit dan bumi langsung membeku. Tidak hanya orang-orang kuat di wilayah Daluo yang terkagum-kagum, tetapi bahkan di sisi ratusan wilayah pertempuran, wajah kerumunan dicat dengan keterkejutan. Tentu saja, ini adalah hasil yang mengejutkan bagi mereka. Lord Asura tidak hanya terkenal di wilayah Daluo,
tetapi juga terkenal di wilayah 100 pertempuran. Meskipun Raja Spiritual Mayat Hidup agak aneh, banyak yang berharap pertarungan ini akan menjadi pertandingan yang lebih dekat daripada pertempuran antara Raja Tidur dan penguasa kesedihan iblis. Namun, hasilnya membuat semua orang terkejut. Bagaimana ini bisa? Tang Bing bergumam saat wajahnya menjadi pucat karena melihat Lord Asura, yang terluka dan mundur. Mu Chen menatap langit dengan corak pucat yang sama di wajahnya. Dia mengintip dengan saksama pada titik yang jauh di langit. Ada sosok yang dibalut perban hitam seluruhnya. Dia memancarkan aura yang aneh dan menyeramkan. Ketika Lord Asura bertarung dengan Raja Spiritual Mayat Hidup ini sekarang, kedua kekuatan mereka terungkap sepenuhnya. Great Seven Sovereigns, Lord Asura dan Raja Spiritual Mayat Hidup keduanya adalah penguasa kelas 7 dalam hal kemampuan. Mereka jelas yang terkuat di antara semua penguasa di kam masing-masing. Kemampuan mereka bahkan bisa menyamai para raja. Karena keduanya memiliki kelas yang sama, ini secara umum berarti pertarungan harus menjadi jalan buntu. Dan tanpa langkah khusus untuk mematahkan seri tersebut, mereka bahkan bisa berakhir dengan hasil imbang. Tapi sementara semua orang mengharapkan itu, perubahan mendadak terjadi dalam pertempuran itu. Semua orang bisa melihat bahwa setelah bertukar beberapa pukulan, Raja Spiritual Mayat Hidup tiba-tiba mundur. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, mumi yang gelap muncul dari sisinya. Mumi itu hampir seperti kerangka, dan tanda hitam yang menakutkan tercetak di sekujur tubuhnya. Gelombang rasa dingin yang tidak nyaman menyebar darinya. Itu adalah gerakan khusus dari Sekte Mayat Iblis, Mayat Iblis. Praktisi kuat di Sekte Mayat Iblis memiliki kedekatan yang kuat dalam mengendalikan mayat. Mereka bisa memanipulasi mayat beberapa individu yang kuat, menggunakannya untuk bertempur. Itulah mengapa praktisi Sekte Mayat Iblis umumnya bergantung pada kekuatan mayat iblis untuk melebihi jumlah musuh mereka. Semua orang bisa tahu dengan melihat mayat iblis yang gelap ini bahwa itu adalah mayat-mayat Raja Spiritual Mayat Hidup. Setelah Life Demonic Course dipanggil, perban Raja Spiritual Mayat Hidup langsung terkoyak. Di saat berikutnya, tubuhnya pecah. Sebagian besar daging dan darahnya meninggalkan tubuhnya dan menempel pada mayat. Pemandangan itu benar-benar berdarah dan mengerikan. Siapapun yang melihatnya ketakutan sampai ke tulang. Ketika sebagian besar daging dan darah Raja Spiritual Mayat Hidup digabungkan dengan mayat, dia melambaikan lengan bajunya, dan mayat itu bergegas menuju Lord Asura, dan itu hancur sendiri, begitu saja. Kekuatan Life Demonic Course, sampai batas tertentu, adalah Great Seven Sovereign setelah menyerap daging dan darah Raja Spiritual Mayat Hidup. Dengan tingkat kekuatan ini, bahkan seseorang yang sekuat Condor King harus menghindari ledakan untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika mayat iblis hancur sendiri, Lord Asura memberikan segalanya untuk membela dirinya, tapi dia masih terluka parah sampai kalah. Banyak yang masih tidak menyadari situasinya karena kesimpulannya terlalu mendadak. Mata mereka masih lesu, karena mereka tidak bisa membayangkan bahwa Raja Spiritual Mayat Hidup akan segila itu. Sebuah Life Demonic Course terikat erat dengan tubuh tuannya. Meskipun penghancuran diri dari Life Demonic Course tidak akan menyebabkan tuannya mati, trauma yang ditimpanya tidak akan terbayangkan. Selain itu, melatih Life Demonic Course adalah tugas yang sangat sulit. Meskipun Raja Spiritual Mayat Hidup telah menang dengan meledakkan Life Demonic Course-nya, itu mungkin bukan perdagangan yang berharga dalam jangka panjang. Itulah mengapa semua orang terpana oleh tindakan sembrono dan tidak tertahankan dari Raja Spiritual Mayat Hidup. Harga kemenangannya mungkin terlalu mahal. Mu Chen menghela napas dalam-dalam dari udara dingin. Dia melihat siluet Raja Spiritual Mayat Hidup. Darah mengalir keluar dari balik perban hitamnya tanpa henti, menetes ke bawah. Fluktuasi energi spiritual di sekitar Raja Spiritual Mayat Hidup telah melemah ke titik terendah. Jelas bahwa penghancuran diri dari Life Demonic Course-nya juga sangat melukainya. Orang gila ini, kemungkinan besar kesan kebanyakan orang terhadap Raja Spiritual Mayat Hidup sekarang. Raja Condor melompat ke depan, menangkap tubuh Lord Asura yang terluka di pelukannya. Dia melatih tatapan dinginnya pada Raja Spiritual Mayat Hidup dan berkata, itu adalah strategi yang brilian, tetapi apakah kamu tidak khawatir bahwa ini mungkin harga yang terlalu mahal untuk dibayar? Di bawah, perban hitam dari Raja Spiritual Mayat Hidup ada dua mata dingin. Dengan senyum sinis, dia mengangkat telapak tangannya yang gemetar sedikit. Di telapak tangannya ada boneka humanoid yang diukir dari tulang, dan boneka itu penuh dengan retakan.
Boneka mayat. Ketika Raja Condor melihat ini, warna di wajahnya menjadi pucat. Corpse doll adalah barang yang sangat tidak menyenangkan. Dikabarkan bahwa itu bisa menjadi pukulan mematikan bagi seseorang. Tetapi karena metode untuk membuatnya sangat berdarah, tidak banyak orang yang memilikinya. Siapa yang mengira bahwa Raja Spiritual Mayat Hidup memiliki harta karun untuk menyerap kerusakan fatal? Dalam hal ini, akan ada dampak minimal pada Raja Spiritual Mayat Hidup, membenarkan kecerobohannya. Raja Murid Spiritual, 9 neter, dan lainnya juga melihat Corpse doll, dan kulit mereka menjadi pucat. Jelas, Raja Spiritual Mayat Hidup telah dipersiapkan. Tidak heran 100 Battle Territory mengusulkan untuk mengadakan pertempuran berjudi ini. Jika bukan karena ketidakpastian Raja Tidur yang meraih kemenangan pertama mereka, wilayah Daluo bisa saja kalah sepenuhnya. Aha, sepertinya kita, ratusan wilayah pertempuran, mendapatkan kemenangan mudah. Elder yang menyembunyikan pedang mengejek dengan seringai. Di mata mereka yang berada di kamp wilayah Daluo, seringai itu benar-benar menjijikkan. Mata Condor King dingin saat dia menggendong Lord Asura, yang pingsan karena luka-lukanya, kembali ke kamp. Kemudian, dia meninggalkan Lord Asura dalam perawatan orang lain, dan melihat ke arah dominator dari Daluo, yang tidak pernah bergerak di singgasananya. Menang dan kalah. Cahaya di sekitar dominator of Daluo mulai bergetar pelan, lalu tawa pelan terdengar. Namun, dalam tawa itu ada secercah semangat putus asa. Sepertinya kamu sudah siap, ratusan wilayah pertempuran. Liu Tiandao, yang belum mengucapkan sepatah kata pun, sekarang berbicara sambil tersenyum. Oh, kamu salah, dominator dari Daluo. The 100 Battle Territory tidak sekuat wilayah Daluo sejak awal. Mereka hanya memberikan segalanya untuk bertahan hidup. Petik 2. Dengan bantuan penguasa bumi yang kuat seperti Liu Tiandao, tetua penyembunyi pedang dan yang lainnya tidak terlalu takut pada dominator Daluo. Sambil tersenyum, tetua berbicara. Dominator Daluo, kami sekarang seri setelah 2 pertandingan. Jika Anda mau mundur, kita bisa melupakan pertandingan ketiga. Petik 2. Dengan menang dan kalah, pertandingan ketiga dari pertarungan judi ini secara tak terduga menjadi yang paling penting. Kandidat untuk pertandingan ketiga dari 100 Battle Territory adalah Qin Bei. Di antara semua komandan di 100 wilayah pertempuran, dia adalah orang dengan profil terendah. Namun, kemampuannya bahkan diakui oleh Lin Qingfeng yang sombong. Banyak yang percaya bahwa kemampuannya dianggap langka, bahkan di antara generasi muda di wilayah utara. Di sisi lain, kandidat wilayah Daluo adalah komandan sovereign tingkat 2. Meskipun dia mungkin memiliki ketenaran, itu seperti bumi dibandingkan dengan surga Qin Bei. Itulah mengapa untuk pertandingan ketiga, 100 wilayah pertempuran sangat percaya diri. Bagaimanapun, selama Qin Bei tetap tak terkalahkan, pertempuran berjudi ini bisa dianggap sebagai kemenangan mereka. Karena wilayah Daluo telah membawa kerumunan seperti itu ke wilayah 100 pertempuran, bahkan ketika peringkat mereka di atas wilayah 100 pertempuran, mereka akan menjadi bahan tertawaan wilayah utara jika mereka ingin mengakhiri pertempuran ini dengan menyedihkan. Di sisi wilayah Daluo, individu kuat yang tak terhitung jumlahnya saling memandang. Kemudian mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap pemuda yang berdiri di depan pasukan 9 neter. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Mereka berharap bisa meraih 2 pertandingan pertama. Dengan cara itu, pertandingan ketiga bahkan tidak akan menjadi masalah. Tapi siapa yang mengantisipasi pergantian peristiwa ini? Pertempuran yang seharusnya tidak penting telah menjadi yang paling penting. Gelombang perubahan benar-benar tak terduga. Menghadapi tatapan tak berdaya yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen hanya bisa mengangkat bahu. Dia kemudian melihat ke arah dominator of Daluo. Untuk mengirimnya ke medan pertempuran atau tidak jelas masih tergantung pada kemauan sang dominator. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menjauh dari Mu Chen dan menuju dominator Daluo. Sementara semua orang terfokus padanya, dominator tertawa. Tidak ada sedikit pun keterkejutan dalam tawanya. Sepertinya hasilnya seperti yang diharapkan. Saat tawa lembut dominator bergema, ekspresi wajah orang-orang kuat di kamp wilayah Daluo berubah menjadi serius. Apa artinya ini? Apakah dia sudah mengantisipasi situasi ini sejak awal? Mengapa dia memilih Mu Chen untuk bertarung dalam pertempuran paling penting ini? Apakah dia begitu percaya diri padanya? Dominator dari Daluo menatap lurus ke arah Mu Chen, dan sebuah suara samar bertanya padanya,
kehormatan wilayah Daluo bergantung pada pertandingan ketiga dari pertarungan yang dipertaruhkan ini. Seberapa yakin Anda akan menang? Petik 2. Mu Chen memegang tangan kanannya dengan telapak tangan kirinya dan menjawab dengan tenang, aku akan memberikan segalanya. Dia masih meragukan ketertarikan sang dominator pada karakter minor seperti dirinya. Tetapi karena kesempatan ini muncul dengan sendirinya, dia tidak punya alasan untuk menolaknya. Sangat baik, dominator dari Daluo tertawa dan berkata, pergilah. Bertarung di pertandingan ketiga. Petik 2. Di kamp wilayah Daluo, banyak individu kuat memaksakan senyum pahit. Karena sepertinya dominator dari Daluo tidak berniat mengubah pikirannya, mereka hanya bisa menunggu dan melihat apakah komandan baru bernama Mu Chen ini layak untuk dipilih sebagai dominator. Semoga beruntung, Mu Chen. Tang Bing mengencangkan tinjunya saat dia mendorong Mu Chen. Meskipun dia mungkin tidak tahu bagaimana pertandingan ini akan berubah, dia masih harus memberikan dukungannya kepada Mu Chen. Mu Chen mengangguk padanya. Ketika dia ingin bergerak, dia merasakan tatapan diproyeksikan padanya. Dia mengangkat wajahnya dan melihat 9 neter menatapnya dengan ekspresi khawatir. Mu Chen tersenyum pada 9 neter. Tanpa sepatah kata pun, tubuhnya lenyap. Dan di bawah tatapan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari kedua kubu, dia muncul di langit. Dia kemudian menghadapi kamp 100 wilayah pertempuran, telapak tangan kirinya menggenggam telapak tangan kanannya, dan tawa yang jelas dan nyaring terdengar. Mu Chen dari Istana 9 Neter dari wilayah Daluo, maju. Pertempuran sengit antar raksasa. Mu Chen dari Istana 9 Neter wilayah Daluo telah datang untuk meminta nasihat. Pria muda itu berdiri tinggi di langit, saat suaranya yang jernih dan cerah menyebar ke seluruh negeri. Itu juga menarik perhatian orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalam wilayah pertempuran itu. Segera setelah itu, seperti yang diharapkan, adegan ini menyebabkan keributan rendah. Keributan itu dipenuhi dengan alarm dan cibiran. Ini karena semua orang dapat melihat bahwa pemuda di depan mereka hanya memiliki kemampuan penguasa tingkat 2. Kemampuan ini hanya dapat dianggap sebagai minimum, jika ditempatkan sesuai dengan level komandan wilayah pertempuran mereka. Tapi, jika dibandingkan dengan kemampuan komandan kedudukan tertinggi, seperti Qin Bei dan Lin Qingfeng, ada terlalu banyak perbedaan. Apakah tidak ada orang lain di wilayah Daluo, sehingga mereka benar-benar harus mengirim remaja ini untuk bertempur? Bukankah lebih mudah untuk hanya mengakui kekalahanmu? Petik 2. Haha, kamu benar. Petik 2. Banyak bisikan, masing-masing berisi ejekan, menyebar ke sekitar, tetapi wajah tampan pemuda di langit tetap tenang, terlepas dari semua ejekan ini. Huff, orang ini lagi. Di area wilayah pertempuran, Qin Tiangang sedang melihat bayangan Mu Chen dengan tatapan suram. Di belakangnya, wajah Qin Ling juga pucat. Jemaah sihir petirnya dikalahkan oleh Mu Chen, mengakibatkan banyak korban jiwa. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, wajar baginya untuk marah. Bocah ini memiliki pendapat yang berlebihan tentang kemampuannya sendiri. Sedemikian rupa, sehingga dia menganggap Qin Bei sebagai seseorang yang dapat dengan mudah ditantang. Qin Lin menggertakkan giginya saat dia berbicara, sementara nadanya dipenuhi dengan ejekan. Satu-satunya alasan mengapa Mu Chen bisa mengalahkannya adalah karena dia lebih terampil dalam mengendalikan semangat juangnya. Tapi jenis pertarungan sekarang adalah jenis di mana pasukan tidak akan berguna, namun, dia masih berani muncul. Dia benar-benar sombong, sampai-sampai Qin Ling tidak tahu apa yang dipikirkan oleh dominator wilayah Daluo untuk menempatkan tugas pertarungan yang begitu penting kepada bocah ini. Sebenarnya, saya ingin melihat betapa babak belurnya dia setelah mengalami kekuatan Qin Bei. Qin Ling memandang bayangan Mu Chen dengan tatapan tajam. Dia sudah cukup cemas untuk melihat tampilan anjing yang hilang pada penampilan Mu Chen nanti. Sementara orang-orang ini berbisik, di garis depan wilayah pertempuran, Qin Bei yang mengenakan pakaian hijau, mengangkat kepalanya. Dia memandang bayangan Mu Chen, namun tidak ada sedikit pun penghinaan di matanya. Fakta bahwa dia telah sampai sejauh ini hanya bisa berarti bahwa dia bukan orang bodoh. Selain itu, bahkan jika Mu Chen benar-benar hanya seorang palsu, dia masih akan melakukan yang terbaik melawannya. Jenis kemantapan ini semakin membedakan Mu Chen selama beberapa tahun terakhir, dikenal sebagai kualitasnya yang paling dapat diandalkan. Jadi sekarang, seperti singa yang bergulat dengan kelinci, dia juga akan memberikan segalanya. Qin Bei, kami mengandalkanmu untuk pertempuran terakhir,
kata orang tua yang menyembunyikan pedang dengan nada rendah, saat dia melihat ke arah Qin Bei. Qin Bei mengangguk dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengambil langkah dan muncul di depan Mu Chen, dengan sekejap sosoknya. Kemudian, suaranya yang tumpul mulai menyebar. Wilayah pertempuran, langit yang menyedihkan, Qin Bei. Petik 2. Mu Chen memandang pria ini, yang memiliki ekspresi kusam di wajahnya, yang disertai dengan tatapan yang sedikit serius. Meskipun pria ini belum mengoperasikan energi spiritualnya, transmisi tekanan samar sudah cukup untuk membuat Mu Chen sadar bahwa orang di depannya ini mungkin bisa lebih kuat dari Qin Ling dari Sekte Sihir Guntur. Jelas bahwa kemampuan Qin Bei setidaknya pada tingkat penguasa tingkat 3. Fakta bahwa kamu dapat dipilih oleh Dominator Daluo, meskipun hanya memiliki kemampuan dari penguasa tingkat 2, pasti berarti kamu memiliki beberapa properti yang luar biasa. Saya harap Anda bisa mencerahkan saya, kata Qin Bei ringan, sambil menatap Mu Chen. Dia tidak melanjutkan mengatakan apa-apa lagi, tetapi sebaliknya, mengambil langkah ringan melintasi ruang di belakangnya, yang tiba-tiba mulai berubah. Hamparan laut yang berdaulat sebagian terlihat, karena fluktuasi energi spiritual yang melonjak menelan langit dan daratan. Energi spiritual yang berfluktuasi semacam ini adalah salah satu yang melebihi puncak dari penguasa tingkat 3. Faktanya, Qin Bei saat ini pasti sudah mulai melangkah ke tingkat penguasa kelas 4. Dengan lebih banyak latihan, bahkan mungkin baginya untuk menyelesaikan terobosannya dan menjadi penguasa. Kelas 4. Di wilayah Daluo, banyak orang kuat merasakan fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari tubuh Qin Bei, karena ketidaksenangan terlihat jelas di semua wajah mereka. Adapun Su Qing dan Zhou Yue, ekspresi mereka serius. Kedua kemampuan mereka sebenarnya memenuhi standar penguasa tingkat 3. Tapi, jika dibandingkan dengan Qin Bei, panjangnya kurang bagus. Oleh karena itu, jika mereka yang dikirim untuk pertarungan ini, semuanya mungkin akan berakhir dengan bencana. Keduanya berbagi pandangan, sebelum menghela nafas lembut. Qin Bei benar-benar yang paling rendah profilnya, namun merupakan komandan yang paling mampu di wilayah pertempuran. Apakah dia sudah mulai melangkah ke tingkat penguasa kelas 4? Mu Chen juga menatap bayangan Qin Bei dengan tatapan serius. Kemampuan semacam ini benar-benar yang terkuat dari semua komandan yang pernah dia lihat. Dia mencibir. Kilatan petir yang terang mulai berkedip dari permukaan tubuh Mu Chen. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi guntur, sementara 9 tanda petir muncul dari area dadanya. Ketika fisik Dewa Petir didorong ke puncaknya, tatapan Mu Chen tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengambil langkah tegas, dan sosoknya benar-benar menghilang secara aneh selama warp luar angkasa. Ketika bayangan Mu Chen menghilang, tatapan Qin Bei berfluktuasi sejenak. Segera setelah itu, dia dengan kuat membentuk segel dengan satu tangan, lalu memukulnya ke arah ruang di belakangnya. Dalam segel itu, energi spiritual, yang sama megahnya dengan laut, ikut bergerak bersamanya. Ledakan. Tiba-tiba, ada celah di belakang Qin Bei. Bayangan naga tersapu dalam sekejap, segera berubah menjadi bayangan Mu Chen. Adapun ledakan tinjunya yang sangat kuat, itu sudah berubah menjadi guntur bergegas, dan sekarang bertujuan untuk menyerang kepala Qin Bei dengan cara yang sangat kejam. Pada saat yang sama, segel Qin Bei juga secara tidak sengaja tersapu. Kemudian, cetakan tinju mereka bertabrakan. Gedebuk. Ledakan dari energi spiritual yang kejam menimbulkan malapetaka yang hebat. Bayangan Mu Chen sedikit tersentak, sebelum perawakannya melesat dari bawah. Dia harus menginjak-injak solnya dengan keras di udara untuk menstabilkan tubuhnya. Perasaan mati rasa keluar dari tinju itu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Bei, tapi dia sepertinya hanya mundur beberapa langkah. Jelas, tidak banyak efeknya, meskipun dia telah menggunakan serangan menusuk langit dari Dragon Soaring Art. Meskipun hanya memiliki kemampuan dari penguasa tingkat 2, kamu masih berhasil membuat sobekan di ruang angkasa dari jarak dekat. Anda benar-benar memiliki beberapa keterampilan, kata Qin Bei ringan, sambil menatap Mu Chen. Mu Chen tersenyum, tetapi tidak menjawab. Saya tidak suka menyelidiki ketika saya bertarung. Jadi jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan untuk membuktikan diri. Qin Bei tersenyum juga, tapi senyum itu sedikit dingin. Dia melambaikan jubah lengannya, dan jubah itu mulai bergerak dengan sendirinya. Tiba-tiba, itu berbunyi dan membuat suara berkibar. Pada saat yang sama, energi spiritual itu, yang sama megahnya dengan laut, juga telah menyapu habis-habisan.
Dengan pergeseran perawakannya, dia langsung muncul tinggi di langit. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya melintasi kekosongan dari Mu Chen, menekan dengan ringan. Saat dia menekan, apa yang tampak seperti tanda cahaya muncul di telapak tangannya. Rune cahaya itu menyerupai tablet batu. Ledakan. Tiba-tiba, energi spiritual yang cerah mulai menyebar ke bawah, karena sebenarnya mengikuti gerakan menekan telapak tangan Qin Bei. Kemudian, itu berubah menjadi telapak tangan energi spiritual yang sangat besar. Dan, di telapak tangan itu, 10.000 depa cahaya tiba-tiba meledak dari batu tablet rune. Seolah-olah telapak tangan ini bisa menekan gunung dan sungai yang perkasa. Monumen besar tangan spiritual. Sementara Qin Bei membuat suara rendah, telapak besar energi spiritual sudah berubah menjadi bayangan, saat itu mulai menyelimuti Mu Chen, menyebabkan dia tidak dapat menghindarinya. Fiuh. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, saat sinar dingin di mata hitamnya bergerak. Tiba-tiba, aura mengerikan yang mengerikan melonjak ke langit. Pilar iblis besar muncul dalam sekejap, dan segera dipegang erat di pelukan Mu Chen. Kemudian, itu mulai berputar dan berguncang dengan keras, bersama dengan telapak tangan energi spiritual yang besar itu. Dong, dong, energi spiritual yang menakutkan terus-menerus menyerbu, menelan segalanya. Bersamaan dengan penindasan oleh telapak tangan besar energi spiritual, Mu Chen, serta pilar besar Meru demonik, juga turun ke bumi, bagian demi bagian. Jelas, konfrontasi langsung semacam ini lebih bermanfaat bagi Qin Bei, yang memiliki energi spiritual yang kuat. Dong, sosok Mu Chen jatuh ke puncak gunung, dan segera, puncak itu hancur. Pilar besar Meru Iblis menahan tablet batu tangan spiritual. Petir terang di tubuh Mu Chen berfluktuasi dengan liar. Segera setelah itu, sepertinya ada geraman pelan yang keluar dari tenggorokannya. Pada saat ini, rune iblis kuno di Grid Meru Demonik Pilar sepertinya menggeliat. Pada saat yang sama, kekuatan iblis yang ganas itu, yang membuat jantung seseorang berdebar-debar, juga meledak sepenuhnya. Ledakan. Pada saat ini, sinar cahaya merah darah yang tidak menyenangkan langsung menembus tablet batu tangan spiritual itu. Pilar Grid Meru Demonik juga telah menembus Palm Prince Stone Tablet, sebelum benar-benar menghancurkannya. Meskipun telah menghancurkan tablet batu tangan spiritual ini, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda santai dalam ekspresinya. Sebagai gantinya, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius, saat dia melihat tablet batu cetak sawit besar terus-menerus jatuh dari langit. Jenis penindasan yang disebabkan oleh energi spiritual yang kuat tersebut secara langsung menyebabkan puncak gunung menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Ketika Qin Bei mengambil tindakan, persis seperti yang dia katakan, di mana dia tidak akan memiliki rencana untuk menahan diri. Serangan kekerasan semacam ini sudah cukup untuk membunuh orang kuat manapun dengan peringkat 3 penguasa. Di wilayah Daluo, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya bergidik ketakutan, karena serangan Qin Bei. Ekspresi Su Qing dan Zhou Yue bahkan lebih suram, jika dibandingkan dengan yang lain, karena mereka tahu bahwa, jika merekalah yang dikirim untuk pertarungan ini, mereka akan dikalahkan oleh serangan ronde ini. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana Mu Chen akan mengatasi serangan semacam ini. Pandangan mereka tertuju pada puncak gunung yang runtuh itu. Pemuda itu menopang pilar setan Meru besar dengan tangannya, saat dia berdiri di atas batu besar. Meski ada ekspresi serius di wajah tampan itu tetap tenang dan tak kenal takut. Adapun Tang Bing dan orang-orang kuat lainnya dari Istana 9 Meter, tinju mereka terkepal erat, mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Dari aspek wilayah pertempuran, banyak sikap orang kuat secara bertahap mengendur. Menurut mereka, sepertinya sudah ada hasil dari pertarungan ini. Serangan Qin Bei telah membuatnya sangat tidak menguntungkan bagi bocah nakal bernama Mu Chen itu. Aliran tablet batu tangan spiritual turun dengan cepat, dan tercermin di mata Mu Chen, seolah-olah mereka menyebabkan tanah longsor dan tsunami. Tapi, masih tidak ada tanda-tanda ketakutan di ekspresinya. Sebagai gantinya, dia menutup matanya dan tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya. Sebuah cahaya keemasan yang terang tampaknya menyapu saat aliran tablet batu tangan spiritual jatuh. Tiba-tiba, ada luapan sinar cahaya, yang menyelimuti segala sesuatu antara langit dan daratan. Ledakan, ledakan, suara auman bergema di udara, sementara bumi bergetar dengan liar. Semua gunung mulai runtuh, dan aliran retakan besar terus menyebar dari garis pandang mereka. Asap dan debu merembes ke udara.
Ada keheningan di seluruh ruang antara langit dan daratan. Di wilayah Daluo, wajah orang yang tak terhitung jumlahnya tertutup rapat. Namun, di wilayah pertempuran, ada beberapa orang yang tidak bisa menahan tawa. Namun, tawa mereka hanya berlangsung sebentar, karena asap dan debu itu, yang membumbung ke langit, memiliki cahaya keemasan yang terang keluar dari antaranya. Jauh di langit, ekspresi kusam yang biasa di wajah Qin Bei telah berubah tak terkendali. Dengan lambaian jubah lengannya, angin kencang menyapu semua asap dan debu. Setelah semua asap dan debu tersebar, dia memusatkan pandangannya untuk melihat bayangan tinggi dan besar berdiri tegak di dalam reruntuhan gunung yang runtuh. Matahari terik keemasan tergantung di belakangnya, dan pada saat yang sama, perasaan penindasan yang tak terlukiskan mulai menyelimuti dirinya. Di area yang ditutupi oleh bayangan tinggi dan besar, yang memancarkan sinar keemasan, adalah Mu Chen, yang berdiri diam-diam dan tanpa cedera. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Bei. Saat mereka berdua melakukan kontak mata, dalam fluktuasi sinar dingin, ada percikan api yang melonjak. Sepertinya, bahkan area di mana mereka melihat muka, mulai berubah. Hanya adegan seperti ini yang bisa dianggap sebagai pertarungan sesungguhnya antara raksasa. Tubuh surgawi Arhat, cahaya keemasan yang terang menembus udara sementara bayangan emas besar itu berdiri tegak di dalam reruntuhan gunung. Matahari terik keemasan tergantung di belakang kepala bayangan itu. Seperti kemunculan tiba-tiba seorang Buddha raksasa, hal itu membawa aura pemaksaan yang menakutkan. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia menyipitkan mata mereka menanggapi melihat kemunculan tiba-tiba bayangan emas besar itu. Ini karena fakta bahwa mereka merasakan perasaan menindas yang kuat yang dipancarkan dari tubuh bayangan besar itu. Perasaan menindas semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh penguasa kelas 2. Meskipun mereka semua bisa melihat bahwa bayangan besar, yang menyerupai Buddha emas, adalah tubuh surgawi berdaulat yang dilatih oleh Mu Chen, semua orang yang hadir merasa sulit untuk mengetahui asal dari tubuh surgawi yang berdaulat ini. Karena badan surgawi berdaulat semacam ini tampaknya tidak ada dalam peringkat 99 badan surgawi berdaulat, dan perasaan menindas yang gagah berani ini tampaknya tidak berasal dari badan surgawi berdaulat yang tidak disebutkan namanya. Mungkinkah itu badan surgawi berdaulat yang misterius, yang belum pernah tercatat di peringkat? Ada bisikan di antara orang-orang yang berkuasa. Bagi banyak Master Sovereign, jenis Sovereign Celestial Body yang kuat ini memiliki daya tarik yang cukup besar. Di langit, Qin Bei juga mengerutkan alisnya saat melihat ke badan surgawi berdaulat yang begitu cerah, seolah-olah telah dilemparkan dengan emas. Dia berkata, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tapi dia tidak terkejut dengan ini. Bagaimanapun, Mu Chen adalah orang yang dipilih oleh Dominator Daluo. Tidak peduli betapa bodohnya seseorang, mereka tidak akan meragukan pilihan guru yang berdaulat di bumi. Ledakan. Sementara Qin Bei berpikir, Mu Chen, yang berada di bawahnya dan berdiri di atas selubung roh surgawi tubuh abadi, melakukan perubahan segel dengan tatapan dingin. Ada gelombang cahaya keemasan sebelum dia menginjak kaki tubuh abadi matahari dan segera melonjak ke langit. Desir, meskipun tubuhnya besar, ia memiliki kecepatan seperti petir. Semua orang hanya bisa melihat garis emas membumbung ke langit. Kemudian, tubuh abadi matahari besar muncul di udara di atas Qin Bei. Dong! Telapak besar cahaya keemasan segera menepuk Qin Bei dengan keras. Saat jatuh dari langit, telapak tangan emas besar itu tampak seolah-olah telah menghancurkan kehampaan dan membawa cahaya keemasan yang menyilaukan serta perasaan penindasan yang menghancurkan bumi. Angin kencang, yang sepertinya bisa mencekik seseorang, mulai menindasnya. Wajah Qin Bei berubah menjadi serius sebelum dengan penuh semangat menembakkan telapak tangan lain. Sebuah tablet batu tangan spiritual meraung. Dong! Dua cetakan telapak tangan besar berguncang bersama, tapi kali ini, tablet batu tangan spiritual Qin Bei tidak lagi berada di atas angin. Sebaliknya, saat kedua sidik jari itu bersentuhan, itu langsung hancur. Gelombang kejut menyapu. Tubuh Qin Bei tersentak sebelum didorong mundur beberapa ratus meter oleh serangan angin kencang itu. Wow, tiba-tiba, ke arah 100 wilayah pertempuran, suara kejutan meletus. Jelas, mereka tidak berpikir bahwa Qin Bei, yang berada di atas angin beberapa saat yang lalu, akan begitu cepat ditekan. Saat itulah mereka menyingkirkan penghinaan yang mereka miliki di hati mereka terhadap Mu Chen. Bocah nakal ini, yang tampak seolah-olah dia hanya seorang penguasa kelas 2,
tampaknya benar-benar memiliki beberapa keterampilan unik. Jika Anda masih tidak ingin memanggil tubuh surgawi berdaulat Anda, maka saya khawatir Anda tidak akan memiliki prestise seperti yang Anda miliki beberapa waktu lalu, kata Mu Chen sambil berdiri di atas badan surgawi berdaulat dan mengarahkan sebuah tersenyum pada Qin Bei. Tatapan Qin Bei menjadi dingin. Dia menatap Mu Chen sebelum mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan ringan, "Kalau begitu aku akan melakukan apa yang kamu inginkan." Tiba-tiba, dia menyatukan tangannya dan segera setelah itu, segelnya berubah dengan kecepatan kilat hanya menyisakan bayangan. Ledakan, energi spiritual, yang melonjak seperti laut, meletus dari dalam tubuh Qin Bei. Di belakangnya, bayangan besar yang tercipta dari kohesi melonjak ke langit. Bayangan besar itu memiliki perkiraan ketinggian yang sama yaitu 10.000 kaki dan berdiri tegak di langit. Tubuh surgawi tampak seperti mengenakan kasaya emas, dan tergeletak di samping lengannya adalah tongkat emas besar dari seorang biksu Buddha. Aura yang berani dan kuat menyapu. Itu adalah Arhat Celestial Body, yang berada di peringkat 93 di peringkat 99 badan surgawi berdaulat. Ketika badan surgawi berdaulat Qin Bei telah dipanggil, itu segera menyebabkan banyak orang berteriak karena terkejut. Diasumsikan bahwa mereka agak akrab dengan tubuh surgawi ini. Bagaimanapun, ini juga dianggap sebagai tubuh surgawi atas langit yang berduka. Hanya murid paling terkemuka yang memiliki kualifikasi untuk mempraktikkan ini. Arhat Celestial Body yang berada di peringkat 93. Mu Chen memandangi tubuh surgawi itu, yang memiliki aura yang berani dan kuat, tetapi dia hanya tersenyum tipis. Jika mereka benar-benar membahas subjek peringkat benda surgawi berdaulat, maka mungkin tidak ada orang lain yang hadir memiliki peringkat lebih tinggi dari badan abadi matahari besar. Jika kemampuan kedua belah pihak memiliki peringkat yang sama, maka Mu Chen memiliki keyakinan penuh bahwa dengan Great Solar Unding Body, dia dapat sepenuhnya memusnahkan siapapun yang hadir. Ledakan. Jelas, Qin Bei tidak tahu arti kesopanan saat dia memanggil tubuh surgawi Arhat. Dia menginjak kakinya dengan penuh semangat, menyebabkan tubuh surgawi menyapu dengan keras. Tongkat emas seorang biksu Buddha juga telah berubah menjadi banjir yang kuat dan langsung menyapu ke arah tubuh agung matahari yang tak mati. Banjir yang diciptakan oleh tongkat emas itu diperbesar di mata Mu Chen. Dia membuat gerakan memberi isyarat dengan tangannya, dan pilar besar Meru Iblis muncul di tangan Great Solar Unding Body. Segera setelah itu, ada gelombang aura yang tidak menyenangkan sebelum langsung bergerak ke atas tanpa kompromi. Meskipun Qin Bei sudah mulai melangkah ke tingkat penguasa kelas 4, Mu Chen sama sekali tidak takut padanya jika mereka membandingkan badan surgawi berdaulat mereka. Dong! Tabrakan dua raksasa di langit tampaknya bahkan menyebabkan gempa di angkasa. Banjir dari staf dan bayangan dari pilar iblis terus-menerus membentur satu sama lain. Emas dan logam bergema seperti guntur yang teredam sementara percikan api yang menyilaukan bermekaran di langit seperti kembang api. Semua orang menyaksikan pertempuran di udara dengan keterkejutan di wajah mereka. Kedua belah pihak tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda menahan karena setiap serangan kejam dan tanpa ampun. Jika mereka terkena salah satu serangan ini, mereka pasti akan terluka parah. Dalam rentang waktu hanya beberapa menit, kedua raksasa itu telah bertarung satu lawan satu seperti kilat hingga 100 putaran di udara. Fluktuasi energi spiritual yang melonjak itu menyebabkan segala sesuatu di ruang itu terdistorsi. Di wilayah Daluo, hampir sebagian besar orang yang kuat menatap penyeberangan pedang di udara dengan kaget. Adapun Su Qing, Zhou Yue, dan yang lainnya, tatapan mereka bahkan lebih terkejut dan bingung. Dibandingkan dengan persilangan pedang sebelumnya dengan Wu Tian, kemampuan yang ditunjukkan Mu Chen saat ini dengan jelas mengungkapkan seberapa kuat dia sekarang. Faktanya, dia bisa memegang tangannya sendiri saat bertarung dengan Qin Bei, yang sudah mulai melangkah ke tingkat penguasa kelas 4. Poin yang satu ini adalah sesuatu yang bahkan mereka harus akui tidak dapat mereka lakukan. Mereka melakukan kontak mata dan memaksakan senyum. Mereka tidak menyadari bahwa pemuda ini, yang baru berada di wilayah Daluo kurang dari setahun, telah tumbuh sejauh ini. Pantas saja dia dipilih oleh Lord Dominator. Setelah pertempuran ini, saya khawatir saya harus menyerahkan posisi saya sebagai salah satu dari 4 komandan besar. Su Qing tersenyum. Sebaliknya, dia jauh dari cemburu, meski dia merasa sedikit tidak puas. Sepertinya dia harus meningkatkan latihannya nanti. Jika tidak, jika Mu Chen melebihi dia terlalu banyak, itu akan menjadi pukulan yang agak besar baginya. Zhou Yue mengangguk juga dan berkata,
Mu Chen ini pasti jauh lebih baik dari aliran Cao Feng. Ledakan. Sementara banyak orang kuat yang mengubah pikiran mereka, penyeberangan pedang di udara tanpa henti saat serangan kekerasan terus berlanjut. Qin Bei berdiri di atas penutup roh surgawi tubuh surgawi Arhat, dan perawakannya seolah-olah telah menyatu bersama dengan tubuh surgawi Arhat. Tapi saat mereka terus bertarung satu lawan satu, semakin dia bertarung, semakin dia takut. Ini karena dia tidak bisa merasakan tanda-tanda penurunan kekuatan dari Grid Solar Unding Body milik Mu Chen. Selanjutnya, kekuatan yang ditransmisikan oleh pilar iblis itu menyebabkan cahaya keemasan pada tongkat biksu Buddha sedikit melemah. Ada yang aneh dengan tubuh surgawi sovereign orang ini. Ada perubahan dalam pandangan Qin Bei, dan segera setelah itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih galak. Sepertinya pertempuran ini tidak bisa lagi diseret dengan cara ini. Itu seharusnya cukup bagus. Tatapan Qin Bei menyapu ruang sebelum dia tiba-tiba menyatukan tangannya untuk membentuk segel. Ketika dia membentuk segel, badan surgawi Arhat itu juga melangkah mundur sekitar beberapa ribu yard. Tangan besarnya bertepuk, tangan dengan keras dan menyebabkan dengungan keras menyebar seperti guntur, Arhat Golden Sen Arai berdengung. Tepat ketika suara keras itu mulai menyebar, tatapan Mu Chen tiba-tiba berubah menjadi serius. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba dan melihat bahwa ruang tempat dia berada sebenarnya berfluktuasi. Cahaya keemasan itu sebenarnya telah berubah menjadi beberapa tongkat emas biksu Buddha. Mereka muncul di sekelilingnya dan mengelilinginya dari setiap sudut. Ada sekitar 1000 tongkat emas biksu Buddha. Pengaruh mereka sangat mengejutkan, dan fluktuasi energi spiritual yang hebat juga menyebabkan langit dan daratan berguncang. Kemunculan tiba-tiba dari adegan ini juga mengejutkan banyak orang kuat dari kedua sisi. Tatapan semua orang pada Qin Bei dipenuhi dengan keheranan. Orang ini benar-benar komandan paling berprofil rendah namun paling mengesankan di wilayah 100 pertempuran. Siapa sangka bahwa dia benar-benar bisa mengatur susunan pembunuh secara rahasia saat bertarung erat dengan Mu Chen. Apa yang disebut Arhat Golden Zen Arai bukanlah arai spiritual, melainkan sesuatu yang diam-diam diciptakan dari kohesi oleh Qin Bei. Skala serangan seperti itu sudah cukup untuk menentukan hasil dari pertempuran ini. Pertempuran ini telah berakhir. Ketika Penatua Changjian dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tiba-tiba mulai tersenyum tipis karena mereka semua sadar bahwa Arhat Golden Zen Arai ini adalah salah satu kartu truf pembunuh tersembunyi Qin Bei. Saat dia melancarkan serangan semacam itu akan cukup untuk menghancurkan lawan manapun. Selama beberapa tahun terakhir, benda surgawi berdaulat yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu karena Arhat Golden Zen Arai Qin Bei. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tongkat emas biksu Buddha yang padat. Sementara dia merasakan fluktuasi kekerasan energi spiritual, tatapannya juga menjadi sedikit serius. Qin Bei tentu saja seseorang yang tidak dapat dengan mudah ditangani. Ledakan. Ketika susunan pertempuran selesai, Qin Bei melambaikan lengan jubahnya tanpa ragu-ragu. Tongkat emas biksu Buddha itu, yang ada di mana-mana, menembus kehampaan dan berubah menjadi pita emas yang tak terhitung jumlahnya yang sekarang bergegas menuju tubuh besar matahari abadi. Suara mendesing. Suara mendesing. Serangan yang menghancurkan bumi mulai menyelimuti dirinya. Mu Chen menarik napas dalam-dalam sebelum dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Saat dia membentuk segel, dia bisa melihat sesuatu yang mirip dengan matahari keemasan yang mekar dari ruang antara alis Grid Solar Unding Body. Kekuatan super berdaulat, kekuatan matahari. Di mata Grid Solar Unding Body itu, apa yang tampak seperti inti dari cahaya keemasan ditembakkan. Segera setelah itu, ia melipat tangannya, dan cahaya keemasan menyelimuti area seluas 1000 kaki dalam jangkauannya. Serangan Golden Zen itu, yang ada di mana-mana, telah tiba. Bang, bang. Namun, saat ribuan pita zen emas mulai mengalir ke area yang ditutupi oleh cahaya keemasan, mereka tiba-tiba meledak di udara tipis dan berubah menjadi cahaya keemasan, memenuhi langit tepat di depan semua orang yang menonton dengan ngeri. Ada suara ledakan terus-menerus. Lingkaran cahaya keemasan itu seperti penghalang yang mampu menguasai semua benteng. Tidak peduli seberapa banyak serangan Golden Zen berteriak, itu tidak bisa mendekati tubuh besar itu. Suara ledakan terus berlanjut di mana-mana. Hanya tubuh surgawi berdaulat emas itu yang berdiri dengan tenang di tengah cahaya keemasan, dan tetap menjulang tinggi dan tidak bergerak tidak peduli seberapa destruktif serangan itu. Pada saat itu, semua kebisingan di dunia telah mereda.
Pada saat yang sama, senyuman di wajah Penatua Changjian dan Taipan lain dari wilayah pertempuran 100 juga berubah sedikit kaku. Dunia sunyi kecuali ledakan dari zen emas itu, yang tertinggal di telinga mereka. Tangan darah Asura, dong, dong, di dunia yang sunyi, banjir emas menyerang tubuh besar, yang berdiri diam di antara langit dan daratan, seperti hujan badai. Namun, saat banjir memasuki lingkaran cahaya keemasan itu, semuanya sudah usang. Meskipun serangan itu sangat menakutkan, itu masih tidak dapat melakukan kontak dengan tubuh besar itu. Mendesis. Keheningan berlanjut di dalam kamp di kedua sisi. Lalu, terdengar suara orang yang menghirup udara sejuk. Dapat diasumsikan bahwa tidak ada yang menyangka bahwa serangan lama Qin Bei dapat dengan mudah dihentikan oleh Mu Chen. Sebelum ini, mereka mengira serangan semacam ini cukup untuk mengakhiri pertarungan ini. Tapi pemuda bernama Mu Chen itu sekali lagi menunjukkan kepada mereka arti dari menuruti nasihat sendiri. Fiuh. Di wilayah Daluo, Nine Nether dan Lord Mountain Cracker, serta banyak orang kuat lainnya, dengan tenang menghembuskan nafas lega. Hari itu, ada sedikit kejutan yang menyapu mata Raja Condor, Raja Murid Spiritual, dan bahkan Raja Tidur. Jelas, kinerja Mu Chen sama-sama melebihi harapan mereka. Jelas juga bahwa Dominator Daluo, yang duduk di singgasana, adalah satu-satunya yang tenang. Cahaya yang menyelimutinya sedikit berfluktuasi, seolah-olah itu juga memperhatikan pertarungan di udara. Sementara yang disebutkan di atas mengeluarkan napas lega, di 100 wilayah pertempuran, Penatua Changjian dan yang lainnya memiliki ekspresi mengerikan di wajah mereka. Senyuman yang mereka kenakan sebelumnya sudah tidak ada lagi, telah digantikan oleh pandangan serius di mata mereka. Tingkat ketelitian Mu Chen jelas di luar harapan mereka. Ledakan, ledakan, suara ledakan terus-menerus di udara juga mulai menipis secara bertahap. Kekuatan pita zen emas yang ada di mana-mana juga mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Akhirnya, menghilang sama sekali. Pada saat itu, dunia benar-benar tenang. Qin Bei berdiri di atas Arhat Celestial Body. Ada ekspresi mengerikan di wajahnya. Dia melihat dari jauh pada tubuh emas besar itu, yang tetap tidak terluka. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam untuk menahan rasa terkejut dan amarah di hatinya. Dia perlahan berkata, seperti yang diharapkan dari orang yang dipilih langsung oleh Dominator Daluo, kamu pasti mengesankan. Kata mengesankan tidak diucapkan dengan nada mengejek. Faktanya, pada saat ini, dia benar-benar menganggap Mu Chen sebagai lawan dengan level yang sama. Karena itu, dia tidak lagi berani meremehkannya, bahkan sedikit pun. Mu Chen mengangkat kepalanya juga. Dia mengarahkan senyum tipis ke Qin Bei, tapi tatapannya masih sangat galak. Dia perlahan-lahan menepukkan kedua telapak tangannya, lalu berkata dengan ringan, tidak sopan untuk tidak membalas. Kamu harus mencoba mengalami salah satu gerakanku. Petik 2. Ledakan. Kedua telapak tangan The Great Solar Unding Body juga bertepuk tangan dengan suara keras. Di area di antara alisnya, terik matahari keemasan itu semakin cerah juga. Kemudian, cahaya berlapis emas, yang sifatnya seperti cairan, melonjak keluar dan beredar di samping tubuh besar itu, sebelum akhirnya melonjak ke puncak pilar besar Meru Iblis. Pilar besar Meru Demonik, yang dipenuhi dengan aura yang tidak menyenangkan, segera menjadi gemerlap dengan cahaya. Cairan emas itu tampak seolah-olah telah berubah menjadi kristal emas, karena menutupi seluruh bagian atas pilar setan. Di tengah semua cahaya keemasan yang berkedip-kedip, sepertinya tidak ada yang tidak bisa dicapai. Dong! Tubuh emas besar itu menginjak kakinya dengan kuat, dan tubuh itu berubah menjadi garis emas, sebelum melayang ke langit. Dalam sepersekian detik, itu langsung muncul di langit di atas Qin Bei. Tanpa ragu-ragu, pilar besar Meru Demonik, yang seperti pilar emas di tangannya, menukik dengan berat, membawa cahaya keemasan yang cerah bersamanya. Bang! Ketika cahaya keemasan melesat lewat, aliran retakan hitam segera terbentuk, karena ruang yang hancur. Pemandangannya dramatis, terlihat seperti kaca yang hampir pecah. Ketika Mu Chen melemparkan pilar iblisnya, dia mengoperasikan energi spiritual di tubuhnya secara ekstrim. Dia kemudian menambahkan kekuatan matahari, yang berada di area antara alis The Great Solar Unding Body. Kekuatan semacam ini hampir mencapai puncaknya. Cahaya keemasan membanjiri mata Qin Bei. Dia juga tidak bisa membantu tetapi menunjukkan perubahan dalam ekspresi wajahnya. Dia mengertakkan giginya dengan kuat, sebelum menggigit dan menelan pil obat yang telah disembunyikan di mulutnya.
Ledakan. Gelombang energi spiritual tiba-tiba meletus dari dalam tubuh Qin Bei. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dengan kecepatan kilat. Panggilan rendahnya bergema di seluruh dunia, perlindungan gunung spiritual. Ketika gelombang energi spiritual melesat keluar, itu benar-benar berubah menjadi gunung besar dan samar-samar terlihat di luar badan surgawi berdaulat yang sangat besar itu. Di puncak gunung, seolah-olah ada aula emas yang menjulang tinggi, masing-masing berdiri tegak sambil memancarkan aura misterius. Namun, pilar iblis emas tampaknya tidak diganggu, karena terus menghancurkan ditaati. Akhirnya, sambil membawa kekuatan yang tampaknya menghancurkan bumi, itu meledak di puncak gunung besar. Bang! Langit bergetar. Tiba-tiba, retakan mulai menyebar keluar dari puncak gunung. Cahaya terang bisa terlihat keluar dari celah-celah itu, sampai akhirnya, gunung itu runtuh, lapis demi lapis, saat pilar iblis emas secara brutal dihancurkan dari dalam celah. Ledakan, ledakan. Gunung besar itu mungkin telah meledak seluruhnya, tetapi pertahanan Qin Bei masih sangat mengesankan. Dengan setiap penetrasi yang lebih dalam dari pilar iblis emas, kristal emas yang menutupi bagian atasnya juga sedikit hancur. Semua orang menonton adegan ini dan menggigil ketakutan. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa, mengingat luar biasa dari dua ronde pertarungan sebelumnya, ronde pertarungan ketiga akan sangat membosankan. Namun, situasi saat ini memberitahu mereka bahwa, jika mereka membandingkan tingkat bahaya antara ronde-ronde pertempuran ini, maka mungkin ronde ketiga akan menjadi yang paling hebat dari semuanya. Pilar iblis emas terus menghancurkan gunung dengan penuh semangat. Jelas, dengan momentum semacam itu, ia berencana untuk memaksa Qin Bei, yang bersembunyi di dalam untuk menimbulkan kerusakan serius nanti. Ketika gunung telah dihancurkan di tengah jalan, badan surgawi yang berdaulat, yang tersembunyi di dalamnya, akhirnya menampakkan dirinya. Bayangan Qin Bei masih berdiri tegak di atas penutup roh surgawi tubuh surgawi yang berdaulat. Menemukan Anda, tatapan tajam di matanya melonjak. Pilar iblis emas, yang telah mengupas lebih dari setengah kristal emas, menguatkan kekuatan terakhirnya dan menghantam ke bawah dengan keras ke Qin Bei. Pada saat ini, Qin Bei tiba-tiba mengangkat kepalanya. Cahaya di matanya tampak semakin menyilaukan. Kemudian, dia mengganti segelnya, dan tongkat emas seorang biksu Buddha di tangan Arhat Celestial Body bertabrakan dengan keras dengan pilar iblis emas. Dentang. Cahaya keemasan meletus dari titik tabrakan. Mu Chen merasakan sentakan di hatinya, karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan Qin Bei tampaknya memiliki peningkatan yang kuat sekali lagi. Kemampuan pilar besar Meru Iblis untuk turun terhalang. Kemudian, tongkat biksu Buddha emas itu bergetar hebat, menyebabkan lapisan kristal emas di bagian atas pilar iblis segera pecah. Pilar besar Meru Demonik juga hancur saat ini. Tangan besar The Great Solar Unding Body mengulurkan tangan dan meraihnya, sementara Mu Chen memandang bayangan Qin Bei dengan ekspresi serius di matanya. Jubah Qin Bei berkibar di udara. Segera setelah itu, dia mendadak mengangkat kepalanya. Matanya, berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan, terfokus langsung pada Mu Chen. Kemudian, energi spiritual di dalam tubuhnya meletus dengan kekuatan penuh. Ledakan. Gunung energi spiritual yang rusak itu berubah menjadi titik cahaya, yang kemudian menghilang dan memenuhi langit. Hanya gelombang energi spiritual Qin Bei yang terus meningkat, menembus ruang antara langit dan daratan. Tiba-tiba, itu menarik banyak suara yang dipenuhi ketakutan. Dengan fluktuasi energi spiritual semacam ini, mungkinkah Qin Bei telah maju menjadi penguasa kelas 4? Meskipun ada sedikit ketidakteraturan dalam nafasnya, dia pasti lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah dia menyembunyikan kemampuannya sampai sekarang? Ini terlalu menakutkan. Petik 2, petik 2, petik 2. Suara kejutan segera bergema di seluruh dunia. Ini kemungkinan besar karena guncangan yang disebabkan oleh peningkatan tiba-tiba dalam kemampuan Qin Bei. Dengan sekejap cahaya spiritual di mata Raja Murid Spiritual, dia melihat melalui kondisi di tubuh Qin Bei, lalu berkata dengan suara dingin, nafasnya tidak teratur, dan energi spiritualnya sedikit keras. Ini bukanlah perilaku terobosan sukarela. Dia pasti menggunakan semacam pil obat. Petik 2. Raja Condor mengerutkan alisnya sedikit. 100 wilayah pertempuran ini benar-benar ingin memenangkan pertempuran ini dengan cara apapun. Apakah mereka tidak tahu bahwa akan selalu ada efek sisa yang diakibatkan oleh tindakan memaksa terobosan? Ini mungkin tidak selalu bagus dalam jangka panjang. Petik 2. Di langit, Mu Chen juga menghela nafas ringan,
saat dia menatap bayangan Qin Bei dengan alis berkerut. Orang ini sangat merepotkan, sejauh dia benar-benar bisa menahan trik seperti itu. Di atas tubuh surgawi arhat itu, perawakan Qin Bei naik perlahan ke langit. Dia menatap Mu Chen dengan tatapan tajam dan berkata dengan ringan, "Kamu dianggap orang pertama yang pernah memaksaku ke langkah ini. Dan, hanya dengan kemampuan penguasa kelas 2. Jadi, untuk mengungkapkan rasa hormat saya kepada Anda, saya akan menggunakan cara terkuat saya untuk mengalahkan Anda." Petik 2. Ketika Qin Bei selesai berbicara, dia dengan ringan bertepuk tangan. Dengan itu, telapak tangannya mulai bergetar, dan jejak samar darah mulai keluar dari pori-pori telapak tangannya. Darah mengalir, dan hanya dalam waktu singkat, itu sudah membuat tangan Qin Bei benar-benar merah. Ada juga aura samar keganasan yang memancar darinya. Ketika orang-orang kuat dari kedua sisi melihat pemandangan ini, segera ada suara kejutan menyebar. Apakah Divine Art teratas Sorrowful Sky, Hand of Blood Asura? Saat seni ilahi ini digunakan, kedua telapak tangan bisa dinonaktifkan selama sebulan. Qin Bei ini benar-benar akan berusaha sekuat tenaga. Petik 2. Kali ini, sepertinya Mu Chen akan berada dalam bahaya yang sebenarnya. Sementara suara kejutan bisa terdengar di mana-mana, telapak tangan Qin Bei menjadi semakin merah, dan sedikit rasa sakit menyapu alisnya. Aroma darah yang kental mulai keluar dari telapak tangannya. Darah itu bahkan menyebabkan langit menjadi merah padam juga. Ekspresi Mu Chen tumbuh semakin serius, saat dia bertanya, "Apakah kita akan melakukan pertarungan terakhir?" Mu Chen mengerutkan alisnya, tatapan tajam muncul di mata hitamnya. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah menghadapi situasi berbahaya yang tak terhitung banyaknya. Jadi, tindakan yang mengancam nyawa semacam ini tidak hanya cukup untuk menakutinya, tapi juga membangkitkan keganasan yang biasanya tersembunyi di tulangnya. Fiuh. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, tangannya terkulai perlahan. Di tangan kanannya, energi spiritual, yang terbakar dengan api ungu, diam-diam melonjak. Sementara itu, energi spiritual yang dibentuk oleh peredaran petir tak berbentuk, muncul dari tangan kirinya. Pada saat ini, dua energi spiritual dengan atribut yang sangat berbeda mulai muncul. Laut Sovereign bisa dilihat sebagian dari ruang di belakangnya. Sedikit menghadirkan dua warna, itu juga menarik ekspresi keterkejutan yang tak terhitung jumlahnya. Ini karena semua yang melihatnya dapat langsung merasakan bahwa energi spiritual di dalam laut berdaulat jelas memiliki dua atribut yang sangat berbeda. Pemuda bernama Mu Chen ini sebenarnya telah menggabungkan kekuatan aneh dari dua sifat dalam energi spiritualnya. Tidak heran dia bisa menghadapi Qin Bei hanya dengan kemampuan penguasa kelas 2. Namun, bahkan dengan perkembangan luar biasa ini, sepertinya tidak cukup untuk menghentikan serangan terakhir Qin Bei. Langit sudah benar-benar merah, bahkan mata Qin Bei sudah memerah sekarang. Saat berikutnya, tangannya, yang bertepuk tangan, memisahkan diri perlahan. Garis-garis bekas luka mengerikan di telapak tangannya terlihat jelas sekarang, dan tampak seperti tanda aneh yang memancarkan denyut nadi menakutkan. Qin Bei menarik napas dalam-dalam dari udara berdarah. Kemudian, dengan tatapan tajam yang tiba-tiba di matanya, telapak tangannya tiba-tiba terangkat. Ledakan, semua aura berdarah di dunia menyatu dengan liar, sebelum segera berubah menjadi bayangan asura darah besar di belakang Qin Bei. Kemudian, telapak tangan berdarah tinggi dan besar mulai menjulang di atas kepala, karena tanpa henti membawa gelombang berdarah yang mampu membekukan darah seseorang. Banyak orang menahan napas pada momen dramatis ini. Ketika aura berdarah keji itu mengalir masuk, Mu Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya juga. Tiba-tiba, dia mengepalkan telapak tangannya dengan erat. Di mata hitamnya, ada fluktuasi api ungu dan kilatan petir. Sementara itu, di laut yang berdaulat di belakangnya, terdengar suara teriakan naga dan gajah yang mengejutkan, yang bergema di seluruh cakrawala.